Inter Milan mengusung misi ganda jelang laga krusial melawan Arsenal di Liga Champions. Seperti dilaporkan Tuttosport, Nerazzurri membidik 2 target sekaligus. Mendekatkan diri ke babak 16 besar, sekaligus mengamankan pemasukan sekitar 11 juta euro yang akan masuk ke kas klub jika lolos langsung. Tiket ke babak playoff sejatinya sudah berada di tangan Inter. Namun, untuk memastikan kelolosan langsung ke 16 besar, kemenangan atas wakil Inggris tersebut menjadi syarat mutlak, meski tantangannya diakui sangat berat. Dengan AC Milan sebagai pesaing terdekat di kompetisi domestik yang tidak berlaga di Eropa, Inter menilai penting untuk menghindari tambahan 2 laga playoff pada Februari mendatang. Menghindari jadwal padat ini menjadi salah satu alasan utama Inter akan menurunkan kekuatan terbaik. Lini depan dipastikan kembali mengandalkan duet Tula. Di sisi lain, Inter juga harus berhitung dengan situasi kartu. Lautaro Martinez dan Henrikh Mkhitaryan berada dalam status rawan akumulasi. 1 kartu kuning akan membuat mereka absen pada laga melawan Borussia Dortmund. Namun tidak memengaruhi kemungkinan tampil di babak playoff jika Inter harus melewatinya. Federico Di Marco terus menuai pujian berkat performa impresifnya bersama Inter Milan musim ini. Tuttosport menyoroti kontribusi besar sang bek sayap yang kini mulai menarik perhatian Arsenal serta sejumlah klub Premier League lainnya. Menyadari potensi ancaman tersebut, Inter bergerak cepat untuk menutup rapat setiap kemungkinan kepergian pemain andalannya itu. Di Marco saat ini masih terikat kontrak hingga 2027. Namun manajemen Nerazzurri bertekad memperpanjang masa baktinya setidaknya sampai 2029 dengan opsi tambahan 1 tahun. Bahkan tidak menutup kemungkinan kontrak baru langsung diperpanjang hingga 2030. Opsi terakhir disebut sebagai skenario yang paling disukai Di Marco. Pemain berusia 27 tahun itu saat ini menerima gaji sekitar 4,2 juta euro per musim dan berpeluang naik menjadi 5 hingga 5,5 juta euro, sejajar dengan Alessandro Bastoni. Kenaikan tersebut dinilai sepadan dengan kontribusinya di lapangan. Sepanjang musim ini, Di Marco sudah mencatatkan 4 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Pelatih Christian Cifu memandangnya sebagai pilar utama tim. Bahkan pada musim panas lalu, Di Marco sudah dimasukkan dalam daftar pemain yang tidak boleh dijual, meski sempat mendapat pendekatan serius dari klub-klub Inggris. Dengan performa yang konsisten dan peran vital dalam skuad, Inter ingin memastikan masa depan Di Marco tetap berwarna hitam biru untuk jangka panjang. Sempat terlihat kehilangan arah dan dicap sebagai transfer yang kurang berhasil, Piotr Zielinski justru menemukan kembali performa terbaiknya bersama Inter pada musim ini. Setelah menjalani musim pertamanya di Milan lebih banyak di ruang perawatan dibandingkan di lapangan, gelandang asal Polandia itu kini tampil sebagai elemen penting dalam skema permainan Christian Cifu, terutama saat Hakan Çalhanoğlu absen. Peran baru sebagai regista mungkin bukan posisi favorit Zielinski, namun justru mampu menonjolkan kualitas teknik dan visi bermainnya. Corriere dello Sport menilai kebangkitan ini tidak datang dengan mudah. Setibanya di Inter, Zielinski harus kembali bekerja keras dari bawah untuk menembus hierarki tim dan mendapatkan menit bermain sesuai ekspektasi di tengah persaingan ketat di lini tengah. Beban tersebut sempat memengaruhi performanya dan membuat banyak pihak berpikir bahwa perpisahan pada musim panas bisa menjadi solusi terbaik bagi pemain dan klub. Namun, pergantian pelatih di bangku cadangan membuka peluang kedua bagi Zielinski. Tantangan itu diterima dengan penuh kebanggaan dan hasilnya kini terlihat jelas. Secara statistik, Zielinski mencatat peningkatan signifikan. Mantan pemain Napoli itu sudah mengoleksi 3 gol dan 2 assist dari 26 penampilan dengan total 1.388 menit bermain. Musim lalu, ia hanya mencatat 2 gol, keduanya lewat titik penalti, serta 3 assist dari 39 laga dengan 1.762 menit tampil di semua kompetisi. Cifu pun disebut tersenyum melihat kontribusi anak asuhnya. Kembalinya Çalhanoğlu tidak akan menggerus peran Zielinski karena keberadaan 2 sumber kreativitas di lini tengah telah terbukti menyulitkan banyak lawan dan diyakini akan kembali menjadi senjata penting bagi Inter di sisa musim.
Wawancara Christian Kifu bersama UEFA.com dibuka dengan pertanyaan sederhana namun syarat makna. Apa arti Inter baginya? Tanpa ragu, pelatih Nerazzurri itu menegaskan ikatan emosional yang sangat kuat dengan klub yang telah menjadi bagian besar dalam perjalanan hidupnya. Kifu mengungkapkan bahwa Inter memiliki arti luar biasa karena ia menghabiskan begitu banyak tahun bersama klub tersebut. Karier kepelatihannya dimulai dari sektor usia muda, tempat ia bekerja selama 6 tahun. Sejak 2007, ia telah menghabiskan total 18 tahun di Inter dengan beberapa jeda singkat. Ikatan itu tidak hanya terbangun dari trofi dan pencapaian besar di masa lalu, tetapi juga dari gaya hidup dan pengalaman hidup di Milan yang membekas kuat. Kini, dengan tanggung jawab barunya sebagai pelatih tim utama, Kifu mengaku bahagia dan bangga masih menjadi bagian dari Inter setelah hampir 2 dekade. Berbicara soal perbedaan peran sebagai pemain dan pelatih, Kifu menekankan bahwa tanggung jawab besar sudah ia rasakan sejak masih aktif di lapangan. Ia mengingat periode 2007 ketika Inter menjadi tim yang harus dikalahkan dengan rangkaian Scudetto beruntun dan ambisi untuk terus kompetitif di Eropa. Gelar Serie A langsung diraihnya pada musim debut 2007-2008, sebelum akhirnya Inter mencapai puncak kejayaan Eropa pada 2010 dengan menjuarai Liga Champions. Kemenangan tersebut terasa sangat spesial karena datang setelah 43 tahun penantian dan dirangkai dengan keberhasilan meraih treble. Menurut Kifu, kesuksesan lahir dari konsistensi dan kemampuan membangun tim yang kompetitif selama bertahun-tahun. Ia melihat situasi serupa pada Inter saat ini, sebuah siklus yang dimulai sejak masa pandemi atau sedikit sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, Inter mencapai 1 final Liga Eropa dan 2 final Liga Champions. Meski hasil akhirnya mengecewakan, Nerazzurri dinilai telah kembali menjadi kekuatan tetap di panggung Eropa dan mampu bersaing di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Kifu juga berbicara mengenai para pelatih yang membentuk dirinya. Ia mengaku belajar dari semua sosok yang pernah bekerja dengannya, terlepas dari jumlah trofi yang diraih. Yang paling berkesan baginya justru aspek manusiawi. Menurut Kifu, kualitas tim, pelatih, atau pemain seringkali dinilai hanya dari kemenangan, padahal kimia dan hubungan manusia di ruang ganti kerap menjadi faktor yang lebih menentukan. Menggantikan Simone Inzaghi di bangku cadangan bukanlah tugas ringan, namun Kifu memilih pendekatan evolusioner, bukan revolusi. Ia menghargai fondasi dan identitas yang telah dibangun Inter selama bertahun-tahun, lalu mencoba menambahkan elemen baru, tanpa menghilangkan prinsip utama tim. Fokusnya adalah menutup kekurangan yang masih ada, sambil tetap menjaga identitas permainan. Kifu menegaskan ambisi Inter untuk mendominasi pertandingan, bermain langsung, agresif, dan mampu mengontrol laga baik dengan maupun tanpa bola. Ia ingin apa yang dilatih setiap hari bisa tercermin di lapangan. Meski tidak selalu mudah, ia menekankan pentingnya keyakinan, keberanian, dan konsistensi. Kesalahan bisa terjadi, tetapi harus menjadi pelajaran. Dengan determinasi dan kepercayaan diri, Kifu yakin Inter berada di jalur yang tepat untuk terus bersaing di level tertinggi. Daniele Adani melontarkan pujian tinggi kepada Lautaro Martinez atas performa gemilangnya bersama Inter Milan. Dalam analisanya di program Domenica Sportiva, Adani menilai Nerazzurri menunjukkan efektivitas, konsistensi, serta variasi cara meraih kemenangan yang menjadi ciri khas tim besar. Inter memperlihatkan efektivitas, konsistensi, dan keberagaman dalam cara menang. Mereka bermain, bertahan, dan memiliki kualitas. Mereka juga punya pemain yang luar biasa kuat, yaitu Lautaro Martinez dengan 11 gol dan 4 assist. Dia pemain yang komplit. Dalam laga melawan Udinese, seluruh repertuarnya terlihat. Selalu fokus dalam pergerakan. Pada golnya, ada pemahaman yang luar biasa dengan Pio Esposito, lalu dia menunjukkan kecerdikan yang besar, ujar Adani. Pujian tersebut tidak berhenti di situ. Menurut Adani, Lautaro juga menonjol dalam fase tanpa bola. Jika seorang rekan kehilangan penguasaan, sang kaptenlah yang kerap turun untuk merebut kembali. Bahkan dalam satu momen saat memberi ruang bagi Jan Bisek di area terbuka, Lautaro melakukan aksi yang mengingatkan pada gaya Francesco Totti. Adani juga membandingkan Lautaro dengan penyerang-penyerang Argentina sebelumnya, seperti Carlos Tevez dan Sergio Aguero.
Meski tidak memiliki postur tinggi, mereka memiliki fisik kuat dan kecerdasan bermain. Bukan soal tinggi badan, melainkan bagaimana mereka mengambil waktu bermain lawan. Mereka terbiasa bermain sepak bola jalanan, sepak bola lapangan kecil. Lautaro bermain dengan sikap anak-anak Argentina yang tumbuh dengan mimpi, pungkasnya. Riccardo Trevisani menyoroti pentingnya kemenangan Inter Milan di markas Udinese, sekaligus memuji kekompakan duet lini depan Lautaro Martinez dan Pio Esposito. Dalam analisanya di program Pressing, jurnalis tersebut menegaskan bahwa kemenangan dalam laga-laga sulit menjadi kunci utama dalam perburuan gelar juara. Menang dalam pertandingan-pertandingan kotor sangat fundamental untuk menaklukkan sebuah kejuaraan, ujar Trevisani, merujuk pada keberhasilan Inter membawa pulang 3 poin dari Udine. Trevisani juga melontarkan istilah baru untuk menggambarkan kerjasama Lautaro dan Esposito. Setelah pertandingan ini, kita bisa meluncurkan Piola. Saya tidak tahu apakah ini lebih baik daripada Tula, tetapi Lautaro bermain sangat nyaman dengan Pio. Dia mulai lebih banyak bergerak di seluruh lapangan, menjadi penghubung permainan, jelasnya. Menurut Trevisani, kehadiran Esposito memberi dampak signifikan bagi sang kapten Inter. Ia menggambarkan Esposito sebagai sosok kuat yang mampu membersihkan bola dan menyuplai banyak assist kepada Lautaro. Kombinasi tersebut dinilai membawa keseimbangan dan efektivitas baru di lini serang Nerazzurri.